Halo semuanya, selamat datang di Fakta Waktu. Tempat di mana waktu menyimpan rahasia. Dan sejarah berbicara lewat fakta-fakta yang tak terduga. Hari ini kita akan membahas benda yang sangat dekat dengan kita. Benda yang sering kamu bawa, tapi mungkin tak pernah kamu pikirkan sejarahnya. Pulpen. Setiap hari, jutaan orang di dunia menulis dengan pulpen. Mulai dari siswa sekolah, pegawai kantor, sampai penulis dan seniman. Tapi tahukah kamu, perjalanan alat tulis ini dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Sebelum pulpen, manusia menulis dengan berbagai benda sederhana. Di Mesir kuno, mereka menggunakan batang rumput kering seperti bambu yang diisi tinta. Lalu di zaman Romawi, mereka memakai stylus, alat mirip paku. Stylus itu digunakan untuk menulis di atas papan lilin. Tapi tonggak sejarah penting muncul di abad pertengahan, yaitu pena dari bulu angsa yang disebut sebagai kuil. Cara kerjanya cukup sederhana namun elegan. Ujung bulu angsa dipotong miring lalu dicelupkan ke tinta. Metode ini sangat populer di Eropa selama ratusan tahun. Bahkan dokumen penting seperti Magna Carta ditulis menggunakan kuil. Namun, kuil punya kelemahan besar. Ia harus terus dicelup tinta dan tinta seringkali bleber. Masuklah era pena celup dari logam yang lebih kuat. Namun pena ini masih memerlukan tinta eksternal yang merepotkan. Revolusi berikutnya datang di abad ke-19. Yaitu dengan munculnya pena tinta isi ulang alias fountain pen. Pena ini punya tabung di dalamnya untuk menyimpan tinta. Menulis pun jadi lebih praktis dan efisien. Fountain pen menjadi simbol kaum intelektual dan birokrat. Namun lagi-lagi, ada kekurangan besar. Pena fountain rawan bocor dan sulit dibawa kemana-mana. Disinilah seorang jurnalis Hungaria membuat terobosan penting. Namanya adalah Laszlo Biro, sang penemu ballpoint. Pada tahun 1938, ia mulai menciptakan pulpen jenis baru. Biro terinspirasi dari tinta koran yang cepat kering. Ia ingin menciptakan alat tulis yang praktis dan tidak bleber. Akhirnya, ia menggabungkan tinta kental dengan ujung berbentuk bola. Bola kecil ini bisa berputar dan mengalirkan tinta dengan stabil. Inilah cikal bakal dari ballpoint atau ballpoint pen yang kita kenal sekarang. Pulpen ini tidak mudah bocor dan bisa dibawa kemana-mana. Ia cocok untuk berbagai permukaan dan tahan lama. Tak butuh waktu lama sampai ballpoint jadi populer di dunia. Terutama saat Perang Dunia Kedua meletus. Pasukan Inggris dan Amerika mulai menggunakan ballpoint secara luas. Karena jauh lebih praktis dibanding fountain pen. Produksi massal pun dimulai dengan cepat dan besar-besaran. Perusahaan-perusahaan besar berebut untuk menjual ballpoint secara global. Hak paten ballpoint bahkan sempat diperebutkan antar negara. Di masa awal, harga sebuah pulpen bisa setara gaji sebulan. Laszlo Biro pun dikenal sebagai tokoh penting revolusi alat tulis. Kini, ballpoint menjadi benda umum yang sangat murah. Namun kita jarang tahu perjuangan dan sejarah panjang di baliknya. Dari kuil yang anggun, hingga ballpoint plastik yang sederhana. Perjalanan pulpen adalah cermin dari evolusi manusia dalam menulis. Menulis bukan sekadar aktivitas, tapi bagian dari peradaban. Melalui tulisan, manusia menyimpan ide, sejarah, dan pengetahuan. Setiap goresan pena menyimpan kisah yang tak terhitung jumlahnya. Pulpen pun menjadi saksi bisu banyak peristiwa penting. Dari surat cinta, naskah ilmiah, hingga perjanjian damai. Semua itu ditulis dengan alat yang kini tampak sepele. Tapi sejarah membuktikan, pulpen bukan sekadar benda biasa. Ia adalah alat revolusi ide dan perubahan. Tanpa pulpen, mungkin dunia tak akan sama seperti sekarang. Coba bayangkan berapa banyak ide yang lahir karena sebuah pulpen. Dan berapa banyak sejarah yang ditulis oleh ujung kecilnya. Kita hidup di dunia yang dibentuk oleh tulisan. Dan pulpen adalah alat utama dalam proses itu. Benda kecil yang memegang peran besar dalam sejarah manusia. Mungkin sudah saatnya kita lebih menghargai benda ini. Karena di balik pulpen, ada cerita panjang yang luar biasa. Sekarang, coba lihat pulpen di meja kamu, dan bayangkan. Berapa banyak sejarah yang sudah ditulis dengan benda kecil itu? Tulis di kolom komentar, kamu lebih suka pulpen, pensil, atau ngetik di HP?